kalau teman-teman yang memang istilahnya suka dengan dunia akademis ya, itu peluangnya luar biasa sih di sana itu, dan sangat-sangat didukung yo. Karena kayak tadi kamu bilang semester tiket gitu ya, semester tiket kan kita kan Arab belandang nih gitu kan, dengan transportasi umum itu wis bebas banget yo, jadi terjamin lah gitu. Dan aku merasa lebih banyak bepergian keluar kota di sana daripada di sini. Di sini kita Arab neng dindi, mikir repot banget gitu. Aku juga kita yo satu repot, terus kedua juga kosnya juga lumayan gitu, terus gak bisa macam-macam. Tapi ketika di sana, wah enak ya. Wah mbok, yo neng Hamburg yo, aku di Hannover tuh yo neng Hamburg, wah Belanda langsung kan kebetulan itu Niedersachsen lower Saxony itu kan gede itu, ya apa negara bagian ke kanan Pol sampai Berlin, ke kiri sampai apa kuwi NRW ya, North Rhine-Westphalia, terus masuk ada Hamburg sama Bremen juga. Jadi aku ke Hamburg itu gratis, ke Bremen gratis, ke kiri sampai Rhine itu gratis. Jadi tambah sidik wis tekan Aachen sampai Belanda, ke kanan bisa ke Berlin gitu. Yo itu kan mobilitas yang luar biasa tinggi gitu loh. Bayangkan anak mahasiswa aja bisa sampai kayak gitu, apalagi kalau memang mereka perjalanan bisnis atau pekerjaan itu kan sangat didukung sebenarnya. Dan kereta mungkin ya kamu ngalami juga, atau kereta itu kan isinya orang-orang berjas, nggawa tas ngono kae sing necis atau bahkan mereka pun walaupun berjas tetap pakai ontel kemana-mana, sepeda, ya ampun. Jadi nggak peduli jabatannya apa, tetap ontel sehat. Nah, egaliter itu juga yang kamu ngerasain juga nggak? Iya, banget. Bahkan masukku ketika di rumah sakit atau aku juga ngalami itu ketika ada pengalaman kerja di jadi apa tuh namanya? Ya, mahasiswa yang bekerja itu loh, working student itulah istilahnya. HIWI atau HIWI. HIWI itu apa ya bahasa Indonesia? Jadi ya pokoknya mahasiswa yang bekerja lah gitu kan. Pada satu ketika itu aku kan pernah dapat mata kuliah yang tentang transportasi lah intinya itu. Terus diajar sama satu pengampu asisten gitu. Terus aku dapat kerja di perusahaan konsultan transportasi. Di situ aku kebetulan karena untuk praktek kerja juga kan, jadi aku mempelajari satu software khusus. Aku belajar software khusus, setelah itu ternyata kontrakku dilanjut untuk kerja sama mereka, di hire lagi untuk kerja. Terus yaudah aku udah gitu. Beberapa saat aku setelah kerja itu, si asisten dosen yang mengampu kuliahku itu ternyata dia pindah ke kantoran situ, kantor yang tempat aku kerja sama. Terus aku kan sudah pernah belajar dulu software yang aku kerjain waktu praktek kerja itu sebelumnya. Dia belajar ke aku. Jadi aneh toh. Jadi kisah biarkan jadi aku sangat disenangi aku. Jadi sampai mereka tuh nggak peduli umur ya. Kalau kamu bisa ngajarin. Iya, bisa ngajari wes gitu kan maksudku, ya belajar juga sama gimana gini gitu nggak malu karena dia anggapannya aku sudah lebih advance, lebih expert ya. Iya toh, walaupun aku belum lulus itu, aku statusnya belum lulus S1 waktu itu. Maksudnya masih pada usia muda, terus aku juga agak kaget sih. Terus aku kan bukan pekerja tetap di situ sebenarnya yang diperbantukan gitu. Terus bahkan sampai diajak ngobrol sama manajer-manajernya, ditanyain kesanganmu menurutmu piye. Lah aku kan yo rada kaget tuh, lah aku bergelar we durung ya, terus takoni kayak gitu-gitu. Mereka respect loh terhadap kayak gitu. Menghargai pandangan orang lain. Iya, dan kalau memang kamu mampu ya itu mereka dihargai gitu loh. Itu kan budaya yang satu mungkin juga budaya kerja yang baik ya, artinya secara profesionalitas. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang jelek juga. Wis umum lah, di mana-mana gitu loh, nggak perlu kita sanjung-sanjung ning kono ki apik ora ono sing elek lah, aku juga tahu gitu pasti. Tapi kan secara umum budaya yang tercipta di sana itu kan membantu kita untuk bisa berkembang gitu loh paling enggak, dan kita tidak merasakan adanya senioritas, terus gap umur. Lawang aku yang masih mungkin ketika itu masih umur 19 kali, belum 20, seniornya sudah 50, 60 gitu kan. Nah itu kan kayaknya tidak mungkin toh. Mungkin hampir ya kasarnya mungkin anak mahasiswa yang cuman kerja praktek gitu aja kan levelnya ketok ya rendah banget gitu loh. Dan kadang nggak signifikan gitu loh perannya. Tapi mereka memanfaatkan istilahnya bahwa anak-anak mahasiswa itu ketika memang sudah bisa bekerja terus memang punya keahlian, mereka menghargai itu. Dibayar juga secara fair gitu kan. Itu kan praktek yang bagus yang
aku tidak temukan di sini. Anak-anak mahasiswa belum ketika lulus belum punya pengalaman sama sekali. Jadi kalau di sana mereka dicari ketika HIWI itu tadi lowongan-lowongan kerja mahasiswa kayak gitu. Dan sesuai bidangnya, pekerjaan yang sesuai bidangnya akeh banget, cuman kayak kerja kontrak pendek-pendek gitulah. Teman-temanku banyak lah yang kerja di, aku pernah kerja di pabrik, gitu ya. pabrik ban aku juga pernah, pabrik mobil, aku pernah kerja di resto, jadi asisten gini-gini. Tapi ya peluang kerjanya itu sama gitu loh, maksudku asal memang punya keahlian atau memang mau belajar bisa juga. Aku jadi ingat di YouTube pernah lihat ada mbah-mbah sebenarnya umur 94 tahun masih 94. Masih S3 itu jadi mahasiswa tertua di Jerman. Iya. Itu juga aku pernah dengar juga gitu. Itu ada di YouTube kok, bisa dicari. Jadi 90 tahun. Ya itu kan kadang yang kita nggak pernah bisa, ya itu luar biasa ya maksudnya mungkin semangat belajarnya gitu loh. Bagi orang Jerman sendiri pun mungkin juga itu extraordinary lah ya kasarnya. Kalau kita tanya buat apa S3 di umur segitu tapi luar biasa mereka tetap pengen menyelesaikannya gitu kan. Ya itu ya pengalaman menarik yang menurutku mungkin berbeda gitu, baru kita temui di situ. Artinya kenapa tidak bisa kita coba istilahnya pelajari dari situ. Itu kan juga hal yang menurutku mereka mungkin advance di bidang itu ya. Kita sebagai orang Indonesia ada keunggulan di bidang tertentu. Nek kita bisa nggak itu kan apik banget toh. Artinya kita punya keunggulan di sini. Kita masih kurang di aspek ini. Mungkin di bagaimana nyambung ke kampus dengan industri, dunia kerja atau anak-anak mahasiswa tahu passionnya bahwa sinau ini tuh memang akan dipakai nanti ketika kerja gitu. Nah itu kan mungkin yang sekarang kita masih agak kesulitan ya di situ. Nah makanya aku di sini juga pengen menciptakan budaya kayak gitu. Artinya buat teman-teman yang bekerja di sini itu, nek kamu memang passionnya di sini tak dukung untuk belajar, untuk mendalami karena itu kan ada aspek belajarnya juga toh. Itu kan yang susah untuk kita alami sekarang. Maksudku nggak semua orang mungkin punya kesempatan itu. Nah, kuwi sing dan kamu misalnya lulus terus arep nang kono terus apa? Ada cita-cita pulang, tapi masih ada target di sana gitu. Aku tuh gini loh. Dulu itu kan aku sempat dengar dari teman-teman yang pada kuliah kedokteran itu kayaknya agak susah ya. Maksudnya kalau kedokteran ya, dokter ya, itu misalnya dari sini mau ke sana atau dari sana mau ke sini gitu. Nek keperawatan gimana? Aku kurang tahu Mas. Jadi kemarin tuh malah aku tahu katanya dengar-dengar nggak bisa karena di sana kan D3 ya. Tapi kayak semacam D3 meskipun nggak D3 kayak yang diploma D3 di Indonesia, tapi katanya di Indonesia D3 itu keperawatan ya. Katanya mau ditiadakan. Sekarang harus semuanya S1, S-Cup, terus kemudian masih harus profesi. Jadi kayak sekarang tuh semuanya diprofesikan gitu Mas. Kalau kayak dari aku dulu S1-nya psikologi, terus berarti kan S1 psikologi harus kalau mau jadi psikolog profesi psikolog, magister profesi psikolog ya. Nah sekarang tuh kayak keperawatan di Indonesia juga kayak gitu. Karena mungkin sudah banyak banget ya perawat di Indonesia itu. Kalau di sana kan memang perawat itu jadi kayak yang agak terakhir distudienkan, dijadikan diakademisikan gitu. Jadi kan perawat kan di sana maksudnya Ausbildung ya. Tapi di negara-negara lain, Inggris, Amerika, semua lah di mana-mana itu tuh semua harus sarjana. Kalau di tempat lain. Jadi tuh kayaknya tuh ada ya meskipun di Jerman tuh semuanya lengkap alat dari segi keilmuan juga bagus, tapi kan mereka enggak. Jadi dalam arti kayak mereka tuh gelar itu enggak sesuatu yang wah banget. Jadi yang penting kayak ilmunya, penerapannya gitu. Kan itu kan sebenarnya kan soal gelar aja ya Mas ya, tentang harus di akademis semuanya. Betul. Nah, sebenarnya kan lebih ke gelarnya gitu ya. Tapi kan kalau di sana kan gelar tuh juga kayak udah sangat biasa gitu kan. Banyak banget kan orang yang udah doktor gitu ya. Doktoral gitu. Dan yang menarik lagi kalau dari keperawatan tempat gitu ternyata fakta pertama, aku dulu anak IPS Mas waktu di Indonesia. Ternyata anak IPS bisa sekolah keperawatan di Jerman. Itu fakta pertama. Aku nggak pernah nyangka itu. Karena mikirnya kan dulu tuh nggak sengaja waktu musim Merapi, pengen bantu nanti kalau ada kayak gini lagi. Dilalah malah di sana. Padahal itu bukan cita-cita malah dengan begitu mudahnya masuk keperawatan. Yang kedua ternyata kalau sudah 3 tahun atau punya pengalaman di dunia keperawatan, itu bisa masuk daftar kedokteran jalur khusus.
Jadi kayak tenaga medis yang entah jadi retung sanitator lah, tahu kan ya Mas yang retung saniter itu ambulans itu loh yang ahli ketika ada apa emergency atau gawat darurat gitu. Itu bisa kalau udah 2-3 tahun pengalaman di situ mau daftar lanjut kedokteran di sana bisa. Jadi ada jalur khusus. Jadi bukan hanya anak-anak yang tertentu yang atau orang-orang tertentu yang hanya punya nota bagus atau nilai bagus baru bisa masuk. Ternyata orang-orang ahli yang udah kerja pengalaman bisa masuk di kedokteran juga kalau di sana. Jadi benar-benar semuanya mungkin cuman kita kadang nggak tahu ya Mas ya, kayak tadi yang guys student nggak tahu nggak banyak yang tahu juga. Kayak barusan yang kedokteran ini saya juga baru tahu waktu di sana ternyata bisa kayak gitu. Jadi kalau memang cita-cita kedokteran belum kesampaian, nyoba-nyoba kayak gitu dulu, cari pengalaman. Kan tempat kerjanya juga sama di rumah sakit, pasiennya juga sama. Jadi kita kayak tahu dulu pengalaman di situnya dulu. Tapi aku nggak tahu, dengar berita terakhir kita pandemi ini nakesnya agak terbebani katanya sampai yang pada anti vaksin itu. Ya memang memang banyak kayak gitu. Karena ya gimana Mas, kan mereka sendiri yang anggap bahwa pendapatannya nakes itu di bawah rata-rata. Maksudnya dalam arti secara umumnya di sana? Bukan di bawah rata-rata sih Mas. Maksudnya tuh mereka nganggap ini tuh untuk pekerjaannya kayak gini. Kegedean gitu. Jadi kita kan kerjanya 3 shift ya. Pagi, siang, malam. Bahkan Sabtu Minggu pun kita harus kerja ya. Kalau pas dapat jadwal kerja. Itu kan kalau ya kan itu yang berat gitu Mas, dari pekerjaan seorang nakes kan kita jam tidur nggak jelas ya. Maksudnya kita harus siap kalau besok jaga pagi, terus besoknya lagi jaga siang, terus tiba-tiba habis jaga siang jaga pagi lagi gitu. Jadi mereka sudah menganggap itu tuh orang Jermannya sendiri ya, itu tuh udah berat, terus gajinya cuma segini dalam tanda kutip ya buat menurut mereka. Sehingga mereka anggapnya harus lebih naik terus gitu. Makanya kan sekarang kayak demo-demo sampai pada nakesnya mogok kerja gitu-gitu kan ada kan. Karena ya kayak gitu. Belum lagi yang kayak ini corona ini yang kemarin aja udah kewalahan sebegitunya ya. Dan kemarin kan ada pembagian bonus pun nggak rata gitu yang dikasih dari pemerintah. Sehingga kayak kemudian katanya Mas, orang paling lama jadi perawat di Jerman, orang Jerman sendiri ya, 5 tahun. Karena bener-bener broken arbeit atau bener-bener fisik. Parai boyoke. Itu fisiknya lo bisa tahu sendiri kan Mas, pasien-pasien di Jerman kan ya kalau yang obesitas atau yang lain sebagainya gitu kan luar biasa ya, kita harus benar-benar punya tenaga ekstra. Kalau mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain kan kita semua yang bantuin, dari apalagi pasien corona dibalik-balik gitu kan, dari bahu laga atau posisi tengkurap buat nafas gitu ya. Itu kan juga butuh tenaga, terus nggak cuma 1 orang juga. Makanya yang dari kesehatan sampai protes kayak gitu ya, apalagi kesel gitu ya sama orang yang nggak mau vaksin, karena yang nggak parah kan kebanyakan yang nggak mau vaksin ya. Udah mereka tuh di sana tuh juga mengorbankan nyawa gitu, tanda kutip ya. Kalau mereka sampai kena nular gitu kan juga kayak nyawa juga kan. Terus orang-orang pada dendeng gitu. Dendengnya apa bahasa Indonesia? Ngeyel, nggak mau vaksin dan lain sebagainya ya. Yang jangan kaget kalau nakes-nakes di Jerman sampai ya kayak dimusuhi gitu. Apanya? Nakesnya gitu ya sama orang-orang anti vaksin. Maksudnya mereka menganggap wah ini ngomong nyusahin banget malahan. Ada yang kayak gituin, tapi ya itu karena demokrasi tadi sih. Ada anak sendiri yang nggak mau vaksin, ada juga yang orang-orang umum tadi yang karena ya memang peraturan-peraturan yang dikeluarkan pas pandemi ini kan banyak merugikan banyak orang juga ya, terutama yang bergerak di bidang ekonomi gitu ya. Jadi yang merasa terganggu karena kebijakan pandemi yang diterapin selama pandemi yang tetap ini apa sih gitu ya, kayak itu yang anti vaksin kayak gitu. Soalnya juga saya sekarang memang lagi naik ya kayaknya di Jerman lagi naik lagi yo. 2 atau 3 hari yang lalu tuh rekor tertinggi, 50.000 lebih sehari yang positif. Padahal yang di vaksin pertama yang udah dapat vaksin pertama itu udah 70% dari 85 jutaan ya penduduknya. Dan yang vaksin kedua udah 60 lebih lah, 60% lebih. Tapi tetap aja kan yang nggak mau vaksin tetap banyak juga. Maksudnya kondisinya tuh kan ya tetap naik turun ya. Kemarin kan aku baca di teman-temanku itu udah gelombang keempat. Oh iya. Kan sudah ada yang sampai lepas masker gitu kan, terus boleh kan yang baru ramai kemarin ini kan
fashion apa tuh festival topengnya loh, apa kostum itu loh, yang parade. Ya, Itu kan karnaval itu kan apa karnaval umcuk lah biar istilahnya itu kan juga pas bulan-bulan ini gitu. Tapi anu juga ya maksudku terus aku juga mikir neng ini akan gelombang piro nih di sini tuh aduh ya Aku ampun. tuh mikir satu sisi gini, apa Indonesia itu benar-benar disayang Tuhan.